Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. hari ini di Padahal Podcast kedatangan seseorang yang sangat istimewa ya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Pak Ustadz Asep Fitriadi. Ya. Beliau salah seorang yang aktif di bidang keagamaan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau di infoin dulu, jadi beliau itu imam juga ya, imam di Masjid Agung Baing Yusuf. Jadi Iya, Masjid betul. Agung Purwakarta ya Pak Ustadz ya. Iya. Imam juga khotib tetap ya, Khotib tetap di tetap di Masjid Agung Masjid Purwakarta. Agung Purwakarta. Juga suka mengisi kajian subuh ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kajian subuh di Masjid Agung Purwakarta, dan beliau juga aktif mengisi kajian-kajian di Majelis Taklim ya. Iya. Majelis Taklim di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Purwasuka nggak? Purwakarta, Subang, Karawang. Baru Purwakarta. Baru Purwakarta ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke Padahal Podcast. Sama-sama, Kang. Jadi beliau ini sebenarnya beliau ini followersnya banyak ya, karena beliau ini jamaahnya banyak gitu. Insya Allah. Banyak ibu-ibu majelis taklim yang ngefans dengan kajian-kajian beliau, karena dikemas dan dibahas secara sederhana gitu ya, seolah menjadi nyaman untuk didengarkan begitu, untuk dipahami juga. Amin. Oke, Pak Ustadz, Yep. sengaja saya ajak ke sini Pak Ustadz. Ya. Sengaja saya ajak ke sini supaya di Padahal Podcast ini bisa lebih banyak hal-hal yang dibahas yang berisikan manfaat-manfaat untuk kebaikan bersama gitu. Amin. Ustadz. Amin. Pak Ustadz, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang seperti biasa aktivitas ya ini membimbing anak-anak di sekolah. Oh, di sekolah ya. Kemudian memberikan bimbingan kepada ya pemuda, remaja di beberapa tempat. Oh iya. Karena itu memang merupakan generasi Ya, betul, yang Pak Ustadz. perlu diperhatikan. Betul. Dan aktivitas yang pasti menyisihkan waktu juga untuk keluarga itu. Alhamdulillah ya. Sehat, keluarga sehat semuanya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Tapi memang kalau boleh info juga ya teman-teman semua, sebenarnya dari awal ya kita mau saya ngajak Pak Ustadz ke sini dari awal ya. Betul. Cuman memang karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu harus penyembuhan dulu kemarin ya Pak Ustadz ya. Ya. Saking padatnya aktivitas, beliau juga seorang qori kan. Jadi kemarin tuh pita suaranya agak terganggu begitu, sehingga alhamdulillah hari ini sudah normal kembali ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz. Jadi saya ajak Pak Ustadz ke sini. Sebenarnya ada keresahan ya yang ingin kita bahas dan kupas bersama di podcast ini. Yang mana, jadi saya lihat saat ini banyak sekali orang yang hal-hal yang di review begitu ya, atau ditinjau atau dianalisis dari mulai barang gitu ya, di review barang. Ini kayak gini nih produk nih, ini kan produk. Masya Allah. Di review, terus tempat juga di review, terus situasi juga di review gitu ya. Nah, sampai gitu Pak Ustadz, sampai orang juga di review. Nah, gitu. Allah. Kira-kira nih dalam sudut pandang agama Pak Ustadz, boleh nggak kita nge-review orang? Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Uga yang sudah
berkenan mengundang saya dalam agenda berbagi ilmu. Iya, sharing ya Pak Ustaz ya. Sharing. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya Amin, untuk ya kita dan teman-teman sekalian. Ya. Viewers ya. Kaum muslimin wal muslimat pada umumnya. Baik. Pertanyaan yang amat sangat menarik. Biasanya sebagian orang itu tidak begitu mengenal istilah review orang. Ya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, amat sangat langka pertanyaan ini. Kenapa langka? Karena review orang. Iya. Ini saya juga agak bingung ini. Apa ini? Orang kok di-review gitu. Baik. Baik, langsung saja. Apakah boleh dalam sudut pandang agama gitu ya, mereview orang? Ini Kang Uga, ini ada dua jawaban. Ya. Ada dua jawaban. Pasti penasaran. Baik, jawaban pertama itu mutlak tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tentu ini ada alasan. Ya. Kenapa sih mereview orang itu nggak boleh? Nah, ini ada 4 alasan. Ya, Kang Uga. Apa aja tuh Pak Ustaz? Baik. Yang pertama, Allah mengharamkan mereview itu. Mereview orang, Allah haramkan itu. Nggak boleh banget berarti. Nggak boleh banget itu. Mutlak ya? Mutlak. Oke. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat, teman-teman sekalian, yaitu Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Masya Allah. Artinya Pak Ustaz? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian, yaitu katsiran minadh-dhanni, kebanyakan prasangka. Prasangka. Iya. Kenapa? Fa inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Iya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mohon maaf. Ya. Ba'dukum ba'da. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian mencari keaiban, ya. Janganlah sebagian dari kalian itu mencari keaiban, ya, saudaranya. Apalagi saudaranya yang muslim. Ya. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kalian menginginkan, menyukai kalian memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtum, tentu maka kalian tidak akan mau. Nah, ini salah satu dasar bahwasanya mereview seseorang itu tidak boleh. Jadi ibaratnya kalau kita nge-review atau dalam bahasa Indonesia sederhananya ngomongin lah ya. Ngomongin orang. Ibaratnya kita seperti memakan bangkai saudara yang sendiri. Benar sekali, Kang Uga itu. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa mereview seseorang itu tidak boleh? Karena itu perbuatan zalim, aniaya. Zalim. Ya. Iya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kenapa mereview atau ngomongin orang itu tidak boleh? Karena itu merupakan dosa besar. Dan yang terakhir, yang keempat, nah ini yang amat harus dijadikan perhatian, yaitu dapat mengurangi pahala orang yang mereview. Iya, betul ya. Jadi kalau kita ngomongin orang, atau nge-review orang, pahala kita terkurangi, ditambah dosanya juga. Nah, itu luar biasa. Jadi double ya. Udah mah pahala kita terkurangi, ditambah dosanya juga bertambah. Ketika
pahalanya itu tidak cukup habis diambil oleh orang yang direview itu, dan dosa orang yang direview itu dipindahkan ke dia. Nauzubillahi min dzalik. Baik, itu jawaban yang pertama. Mutlak tidak boleh. Mereview dengan 4 alasan tadi. 4 alasan tadi. Baik. Jawaban yang kedua, Pak Ustaz. Yang kedua, ternyata mereview seseorang itu boleh. Oh, boleh. Oh, yang kedua boleh ya? Yang kedua boleh. Iya. Bolehnya kenapa nih? Nah, bolehnya ini mengutip dari beberapa pendapat, diantaranya yaitu dalam kitab Al-Adhkar karya yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ada 6 alasannya. Ada 6 ya. Artinya ghibah itu dibolehkan ketika memenuhi 6 kriteria ini. Oke. Kang Uga. Iya. Jadi ghibah ini boleh dilakukan. Boleh asal asal memenuhi 6 kriteria ini. Oke. Yang pertama nih. Baik, yang pertama yaitu untuk keperluan dalam sidang pengadilan. Oh, ya. Contoh, dia menjadi saksi. Ya. Oke. Nah, itu ketika ditanya oleh hakim, maka dijawab dengan sejujur-jujurnya, walaupun harus menyampaikan sesuatu mereview itu. Begitu. Tapi landasannya jujur begitu ya. Jujur di hadapan sebuah pengadilan. Oke. Nah, itu boleh. Oke. Baik. Jelas ya, teman-teman? Insya Allah jelas, Pak Ustaz. Jelas ya? Baik. Yang kedua nih. Yang kedua apa ya? Apa kira-kira? Pasti penasaran ini. Yang kedua yaitu untuk pelaporan ke polisi. Oh ya, keterangan ya. Memberikan keterangan kepada polisi. Ya, banyak contoh dan kasus dan sebagainya. Ya, supaya ya polisi itu tidak salah tangkap. Ya, betul. Dan jelas dalam menetapkan hukumnya, begitu. Oke, iya benar ya. Baik, itu kan memang kita butuh mereview seseorang. Iya. Karena tindak kejahatan dan sebagainya. Itu butuh informasi yang original mungkin. Original mungkin. Betul Kang Uga. Baik. Siap. Yang ketiga, jangan berlama-lama lah. Iya. Yang ketiga yaitu meminta fatwa atau nasihat pandangan kepada alim ulama. Contoh. Nah, contohnya nih, agak bingung nih kita. Agak bingung ya, pasti sebagian dari kita ada yang bingung. Iya. Kok ghibah boleh dengan alasan meminta fatwa kepada alim ulama? Ya, itu dia, Pak Ustaz. Contoh begini. Gimana? Ada seseorang yang selama hidupnya dia itu berlumur dosa, tanda kutip. Kemudian sering melakukan maksiat. Yeah. Dan dia niat untuk tobat. Dia curhat, dia sampaikan kepada alim ulama atau seseorang katakan ustadz lah gitu ya. Atau guru spiritual, ada yang mengatakan begitu ya. Nah, itu boleh mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Oh, boleh gitu ya? Boleh. Saya dulu pernah melakukan ini dan sebagainya, Ustadz dan sebagainya. Nah, itu boleh. Nah, itu yang ketiga. Oke. Jadi meminta nasihat, pandangan, ya tujuannya untuk supaya orang yang minta nasihat itu menjadi lebih baik. Iya, betul. Oke, Pak Ustadz. Yang keempat. Baik. Yang keempat, review seseorang itu boleh, yaitu untuk memberikan peringatan kepada publik. Di antara contohnya yaitu tentang DPO, daftar pencarian orang. Oh iya. Kang Uga pasti sudah amat sangat paham. Karena beliau calon doktor. Amin. Dalam bidang yang sangat mumpuni, insya Allah. Amin, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Ustadz. Baik, jadi DPO itu contohnya. Yeah. Jadi yang pasti itu dijelaskan kan? Iya. Kriteria DPO itu bagaimana dan sebagainya. Itu boleh.
Yaitu untuk memberikan peringatan di publik supaya masyarakat bisa hati-hati, waspada. Dan jika bertemu ya laporkan ya. Nah, begitu. Betul. Biar tidak memberikan kerusakan kepada yang lain. Baik, kita lanjut. Yang keberapa tadi? Yang kelima sekarang. Yang kelima itu yaitu boleh tentang kejahatan publik. Ketika ada kejadian kejahatan publik dan di situ ada di TKP, dia melihat langsung dan sebagainya ya. Saksi mata, nah itu dia boleh ya, meskipun yang dia lihat memang perbuatannya perbuatan buruk ya, seperti membunuh atau apa begitu ya. Seperti itu. Itu tidak termasuk kepada mereview orang sebagai hal yang terlarang begitu. Tidak termasuk. Yang terakhir. Yang terakhir ini agak unik ini, boleh nge-review kalau yaitu dalam rangka yaitu untuk pengenalan atau penanda kepada seseorang. Seperti kita memanggil nama panggilan teman kita. Contoh, teman kita itu postur tubuhnya pendek. Kemudian kulitnya tidak begitu putih. Teman kita itu justru senang ketika dipanggil. Contoh, namanya itu Jojon. Jojon itu kan banyak. Jojon pendek. Oke. Ciri seperti itu. Biar nggak kalau kita karena nama Jojon banyak, kita panggil Jojon aja semuanya nengok. Begitu. Kayak di tempat kerja kan. Betul. Nama kalau di Sunda nama Asep itu banyak ya. Banyak. Ada Asep Fitriadi, Asep Strawberry gitu. Baik, Masya Allah. Di beda-bedain nggak? Beda-beda. Itu boleh ya? Ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu lakob. Lakob itu lantihan, panggilan ya, yang memang dia senang dengan panggilan itu. Tapi kalau dia tidak senang, jangan. Berarti ada syaratnya juga ya? Ada syaratnya. Tidak boleh menyinggung perasaan. Seperti itu. Nah, itu Kang Uga. Ini baru poin pertama. Selanjutnya Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan kedua udah selesai tuh. Itu udah ya? Udah selesai. Nah, gini Pak Ustadz. Jadi kita bahas sedikit ya Pak Ustadz. Berarti sebenarnya dalam nge-review orang itu ada dua jawaban ya. Ada boleh dengan beberapa alasan yang tadi. Betul. Dan ada yang tidak boleh. Nah, Pak Ustadz, terkadang ya kalau kita lagi ngobrol misalnya, setiap orang sedang ngobrol ya, tiba-tiba kita kenapa ya suka nggak sadar gitu, tiba-tiba obrolan kita tuh mengarah pada satu objek gitu, satu orang tertentu begitu yang biasanya tidak ada orangnya di tempat itu begitu. Betul. Nah, kenapa sih bisa begitu? Ya, baik. Berarti ini kaitannya dengan faktor yang menyebabkan, yaitu kenapa sebagian orang itu mudah mereview seseorang. Betul. Baik. Setidaknya ada 10 poin itu. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 poin saja dulu. 5 poin Kang Uga ya. Tapi secara garis besarnya. Penting. Ini yang mendominasi, yang insya Allah membackup saya apa aja. Yang mewakili dari 5 poin yang lainnya. Oke. Kirain 5 poin doang hari ini, biar nanti diundang lagi buat kesini gitu. Oh begitu. Boleh insya Allah. Callback gitu. Callback ya, baik. Lanjut Pak Ustadz, 5 poin nih. Ini mengutip dari kitab Kashfur Raibah an Ahkamil Ghibah karya Imam Zainuddin Al-Jubai ya. Iya. Ini wafat pada tahun 965 Hijriah. Iya. Sang imam mengatakan dalam kitabnya itu ada 10
Ada 10 hal yang bisa memicu. Ya, memicu. Benar. Memicu yaitu seseorang melakukan perbuatan nge-review orang. Ya. Baik. Kita 5 dulu pada kesempatan ini. Ya, yang pertama yaitu disebabkan kemarahan terhadap si objek. Oh, iya iya. Marah. Emosi jiwa begitu ya. Emosi jiwa. Ya. Jadi karena kemarahan, marah kepada si objek yang direview itu ya muncullah topik itu gitu ya, topik review orang itu. Kekesalan dalam diri. Kesal terhadap orang itu. Berarti sebenarnya yang memicu itu nafsu ya? Ya, itu sudah pasti nafsu itu. Karena dominasinya emosi gitu. Emosi. Okay. Baik. Oke, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua nih. Baik. Yang kedua, Kang Uga dan teman-teman semuanya. Ya. Rekan-rekan semuanya, yang menyebabkan seseorang itu mudah sekali mereview seseorang itu yaitu solidaritas yang salah tempat. Oh, solidaritas yang salah tempat. Seperti gimana tuh? Berkumpul pada suatu perkumpulan yang salah. Ya. Awalnya biasa-biasa aja. Berkumpulnya ngopi ya, ngobrol, ngawangkong gitu ya, kongres lah gitu. Yang pada akhirnya di tengah perjalanan obrolan itu tiba-tiba mereview seseorang yang orangnya nggak ada lagi yang nggak ada di situ. Iya betul. Jadi solidaritas yang salah tempat. Wah, betul solidaritas yang salah ya. Ini mudah-mudahan dapat dipahami ini bahasa ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Karena memang sudah disederhanakan oleh Pak Ustadz. Masya Allah. Baik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga nih. Nah baik, yang ketiga yaitu, nah ini yang harus kita waspada. Ya. Dan ini salah satu virus yang sangat-sangat mengerikan, yaitu hasud. Hasad, dengki. Yang bisa memicu seseorang mereview orang lain. Itu penyakit hati ya, betul? Penyakit hati itu. Itu. Nah itu yang ketiga. Hasud. Ya. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Susah melihat orang lain senang. Wah, ini benar bahaya ya. Itu. Seperti saya melihat Kang Uga sudah ganti mobil lagi seumpamanya. Baik. Ya. Ya saya menyampaikan kekurangan Kang Uga ke siapapun yang kenal dengan Kang Uga sehingga orang lain jadi benci. Seperti itu. Hasad sangat luar biasa. Parah banget ya. Makanya Kang Uga, kita berdoa kepada Allah dan doanya sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada apa doanya? Ada. Coba Surah Al-Mu'awwidzatain. Oke. Iya. Gimana tuh Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa ya. Islam sangat lengkap ya. Jadi ada penyakit, ada obatnya. Ada obatnya. Melalui doa. Masya Allah. Yang keempat Pak Ustadz. Baik, yang keempat yang menyebabkan seseorang mudah membicarakan yaitu keaiban, kekurangan atau mereview seseorang yaitu karena orang tersebut memiliki kemurkaan karena Allah tapi salah mengungkapkannya. Ya. Mohon maaf. Ya. Contoh nih. Yang dimaksud dengan kemurkaan karena Allah ini yaitu si A ini dikatakan dia paham ilmu agama. Ya. Dan dia jarang atau sedikit melakukan dosa, maksiat. Rajin ibadah lah. Soleh lah gitu. Soleh lah. Soleh dan soleha. Ya. Kemudian dia melihat temannya melakukan banyak sekali maksiat. Kita pelan-pelan ya.
Jadi intinya orang yang soleh ini karena dia merasa dirinya soleh, yeah. sedikit maksiat, yeah. banyak ibadah, oleh setan tuh dibisikin tuh untuk membicarakan, mereview temannya yang banyak melakukan maksiat itu. Oh iya. Memang awalnya dia murka karena Allah, murka terhadap perbuatannya, bukan kepada orangnya. Tapi pada akhirnya membicarakan kebablasan seperti betul. Emang ya Pak Ustadz ya, kita kan suka nggak kerasa gitu ya. Betul Pak. Betul, karena tidak memang terasa. Lidah ini nggak bertulang Pak Ustadz. Jadi nggak kerasa tuh. Kalau lidah bertulang, kayaknya sulit untuk mengunyah bakso. Iya. betul Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Ya, oke. Jadi ya kadang ya Pak Ustadz, soleh itu bukan untuk diakui, benar nggak Pak Ustadz? Benar sekali itu. Karena kan ada ungkapan. Jadi pernah saya ngobrol sama teman gitu. Yeah. Soleh itu bukan sesuatu hal yang harus diakui oleh diri sendiri gitu. Tapi benar. Itu adalah sesuatu yang harusnya keluar dari orang lain. Betul. Di luar diri kita. Benar sekali. Karena seringkali yang mengaku soleh itu salah sebenarnya. Mantap sekali. Betul, Masya Allah. Iya, tidak salah. Itu betul sekali Pak. Dan sebetulnya yang berhak menentukan soleh tidaknya seseorang, itu Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Wallahu a'lamu bil muttaqin. Allah yang lebih mengetahui hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Allah yang maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang paling bertakwa. Wah, Masya Allah ya. Subhanallah. Semua dikembalikan pada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Baik. Yang kelima ya? Yang kelima, terakhir ya. Terakhir. Yang terakhir yang menyebabkan seseorang yaitu mudah untuk mereview, yaitu ini bahasanya agak sedikit ilmiah tapi bisa dibantu oleh Kang Uga ya. Boleh Pak Ustaz. Yaitu mendegradasi kredibilitas si objek. Ya, mendegradasi kredibilitas si objek. Jadi merendahkan ya. Oke, ini bisa muncul karena faktor persaingan yang tidak sehat. Iya. Ya, paham sih. Jadi paham ya. Bahasa sederhananya. Jadi sebenarnya misalkan Pak Ustadz ini, misalkan saya nih memang satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan betul. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Ya, tiba-tiba karena saya pengen kepake gitu Pak Ustadz. Ya. Tiba-tiba dan sebelumnya Pak Ustadz terus nih yang dipakai sama atasan atau sama pimpinan gitu. Ya. Nah, karena saya pengen juga nih dilihat oleh pimpinan, tiba-tiba saya bilang Pak Ustadz tuh sebenarnya kurang ini gitu di korinya gitu. Gitu ya, mendegradasi gitu. Mendegradasi betul itu. Ya. Itu ya banyak ditemui ya yang seperti itu. Banyak sekali itu. Khususnya di dunia perkantoran, pekerjaan gitu. Ya. Masya Allah. Ya bahasa gaulnya penjilat gitu ya. Penjilat. Ya. Masya Allah. Ya, baik. Itu pelajaran lah buat kita. Pelajaran buat jangan kita. Sampai seperti itu ya. Ya. Betul. Karena yang suka menjilat itu kan bukan manusia ya. Betul. Ya. Binatang begitu ya. Karena binatang. hidup tak sebinatang itu. Oke. Baik, Pak Ustadz. Selanjutnya ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Tadi kita udah ngebahas boleh atau enggak, lalu ngebahas juga pemicunya. Oke. Selanjutnya nih, gimana? Ya. Sekarang obatnya nih, gimana supaya kita enggak mudah nge-review orang? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat super sekali dari Kang Uga. Baik, teman-teman, rekan-rekan semuanya, ya. Ada beberapa tips ya. supaya kita mampu menghindari
atau menjaga diri kita dari perilaku atau perbuatan mereview seseorang. Ya. Dan ini harus terus continue dilatih. Harus continue ya? Iya, harus diusahakan. Terus diusahakan. Begitu. Nggak bisa sekali dua kali doang ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi karena kan ujian tuh sifatnya continue juga ya Pak? Betul, betul. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya gimana? Ini ada 7 tips. 7 tips. Ada 7 tips supaya kita mampu menjauhi perbuatan mereview itu. Oke, mereview orang ya. Ya, mereview orang. Ya. Baik, tips yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu hifdzul lisan, menjaga lidah. Menjaga lisan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa, Pak Kang Uga? Keep your mouth. Ya. Keep your mouth. Mantap. Betul. Jaga mulut tuh ya. Jaga mulut itu. Ya. Jaga. Silent is gold, Pak Ustaz. Silent is gold. Diam adalah emas. Ya. Diam adalah emas. Ya. Baik. Itu yang pertama. Oke. Ya. Nah, jadi harus jaga lisan ya. Jaga lisan. Kalau nggak perlu ya nggak usah deh ya ngomong gitu ya. Nggak usah. Lebih baik diam aja. Diam gitu saja. Ya. Karena yang diam tuh kan belum tentu dia nggak tahu ya. Betul. Belum tentu dia nggak bisa. Gitu ya. Daripada kita ngomong yang enggak, mending milih diam yang lebih baik gitu. Tapi dengan catatan, Kang Uga, diamnya teman-teman, rekan-rekan supaya lebih bermanfaat, yaitu sambil berzikir kepada Allah. Oke, diamnya, Masya Allah ya. Gitu. Diamnya berzikir, bicaranya bermanfaat. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Ini pasti jamaah YouTubiah nih, pasti banyak terinspirasi dari Pak Ustadz nih. Amin. Ini kan ya kalau diplesetin ini kan kajian di majelis Al-Yutubi nih. Al-Yutubi. Iya. Jamaahnya jamaah YouTubiah. Al-Yutubiah ya. Iya, Oke. Itu yang pertama ya, jaga lisan. Jaga lisan. Jadi memang ya harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Karena mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau, betul. Oke, yang kedua Pak Ustadz. Yang kedua yaitu introspeksi diri. Muhasabah. Apa itu bahasa Inggrisnya Pak Kang Uga? Apa ya? Reminder yourself gitu. Introspeksi mantap, diri. Masya Allah, calon dokter ini. Amin. Nah, ini nggak usah disebut-sebut Pak Ustadz. Ya. Malu Pak Ustadz. Jadi introspeksi diri. Kenapa? Karena dengan kita menyibukkan diri kita. Jadi bahasa kita aja, kita justru harus sibuk mereview diri kita. Iya. Begitu. Oh iya. Jadi introspeksi diri itu kalau bahasanya itu ya mereview diri kita, sibukkan mereview diri kita. Karena kita pun masih amat sangat banyak minusnya. Iya, betul. Seperti jadi lebih baik dialihkan tujuannya ya. Review tujuannya. Orang jadi review diri kita sendiri aja kita. Gitu. Itu bisa menjaga kita dari perbuatan nge-review seorang. Iya. Memang kan banyak sekali katakanlah saran-saran ya. Ngaca dulu deh sebelum ngomong gitu. Betul sekali. Gitu ya. Iya. Itu memang meskipun bahasa yang sepertinya terlihat kurang baik begitu, ngaca dulu sebelum ngomong, tapi sebenarnya maknanya dalam itu ya. Sangat dalam sekali, itu super sekali. Makanya lebih baik muhasabah diri. Banyak diri. Muhasabah diri. Iya. Lihat diri sendiri ini udah baik apa belum. Betul gitu ya. sekali. Supaya kita terhindar dari perbuatan ghibah dan mereview orang itu. Baik. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang ketiga. Yang tadi baru ketiga ya? Nomor 2. Baru 2 ya? Iya. Oke. Baik. Yang ketiga. Ini sangat semangat sekali. Terlalu semangat jadi ingin cepat-cepat tapi itu enggak apa. Baik. Oke. Yang ketiga, tips supaya kita bisa terhindar dari mereview seseorang, yaitu ini yang sangat jarang dilakukan. Oh, jarang ya? Jarang. Apa itu? Yaitu selalu mengingat kebaikan si objek. Oh,
Oke, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat kebaikan orang lain. Jangan mengingat kekurangan, keaiban, kejelekannya. Iya, betul. Seperti betul. itu Kang Uga. Itu benar ya Pak Ustadz ya. Memang kan setiap orang itu tidak selalu buruk ya. Benar. Tidak selalu baik juga. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebih banyak mengingat kebaikannya. Mengingat kebaikannya. Seperti contoh nih teman-teman. Seorang suami kepada istrinya. Ya. Itu istrinya karena saking lelah dan capeknya mengurus dalam rumah tangga, mengurus anak dari pagi sampai malam lagi. Ya, diminta untuk membuatkan kopi. Si suami itu dia suka kopi yang manis. Kemudian saking ngantuknya yang dimasukkan itu bukan gula ternyata Pak Haji, Kang Uga, garam. Oh, garam ya? Garam. Jadi lupa gitu ya, saking lelahnya. Nah, ini sampai membuat marah besar suami itu. Padahal tips sederhananya itu ndak usah semarah itu. Ndak usah semarah itu, maklumi. Kemudian disebarkan kepada teman-temannya. Nah, ini itu. Harusnya dia mengingat bibit-bibit kehancuran rumah tangga betul. itu ya. Jadi Masya Allah ya, ini terkadang tidak disadari ini gitu. Satu kali berbuat kesalahan, 1000 kebaikan itu hilang begitu saja. Seperti terhapus oleh hujan sehari ya. Betul. Luar biasa. betul. Nah itu, selalu mengingat kebaikannya. Ya. Baik. Iya memang agak susah, tapi insya Allah kalau dibiasakan bisa. Makanya kenapa harus perlu continue seperti itu. Iya sih, kebaikan orang itu memang ya, yang namanya kebaikan itu mudah lupa ya Pak Ustadz. Mudah dilupakan gitu ya. Betul. Sementara kalau keburukan itu meskipun sedikit atau kejelekan itu meskipun sedikit tapi tertanamnya sulit itu lama untuk dilupakan. Gitu. Ini jangan seperti itu kita lah. Jadi kan kalau kita lebih banyak mengingat kebaikan orang lain, benar. Jadi kita agak gimana? Jadi terhalang ya niatan untuk menjelek-jelekannya. Benar. Karena yang diingat itu kebaikannya. Oke. Begitu. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Ustadz. Masya Saya juga Allah. jadi sadar banyak sadar gitu ya, banyak menyadari bahwa oke, benar. Berarti ngelihat orang tuh secara positif aja. Positif saja. Benar. Baik. Don't judge the book by its cover begitu ya. Aduh. Jangan lihat buku dari sampulnya. Gitu ya. Kita kan mudah banget gitu. Sering kali gitu. Melihat orang tuh dari sampulnya, pakai peci, bager nih kayaknya. Tiba-tiba melakukan hal yang negatif. Ini tatoan nih. Wah, kayaknya berandalan nih. Ternyata moralnya bagus. Masya Allah. Gitu ya. Jadi setiap orang baik punya masa depan. Punya masa lalu. Ya. Setiap orang jahat itu punya masa depan. Siapa tahu dia bisa berubah menjadi lebih baik. Benar sekali. Husnuzon ya. Husnuzon. Oke, Pak Ustadz, luar biasa. Itu yang ketiga itu Pak Ustadz. Ya, yang ketiga. Yang keempat nih Pak Ustadz. Yang keempat. Oke. Nah, ini yang mungkin yang terkadang sebagian orang belum paham hal ini dan jarang dilakukan. Iya. Apa itu? Yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik tanda kutip. Yang mereka itu sangat minim mereview orang. Para penjaga lisan berarti. Ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, ini bukan bermaksud untuk memilih, membedakan satu orang dengan yang lainnya. Betul. Tetapi kan ini tips. Salah satu cara jika kita ingin terhindar dari mereview orang, maka yang keempat tipsnya ya kita harus pintar-pintar memilih teman. Memilih teman dan
lingkungan pergaulan kan? Lingkungan pergaulan. Circle-nya ya. Iya, yang minim membicarakan atau mereview seseorang. Kalau dalam lagu Opik tuh berkumpullah dengan orang-orang soleh begitu. Benar sekali seperti itu. Oke, benar-benar Pak Ustadz. Memang iya sih, sedikit banyak faktor lingkungan juga mempengaruhi kualitas diri kita. Betul. Ya. Personal kita juga dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya tidak bermaksud mendiskriminasi begitu benar ya Pak Ustadz. Tetapi ini cara supaya kita lebih menjaga lisan kita. Lebih menjaga lisan kita. Oke. Cari circle yang baik, cari teman-teman yang sedang sama-sama berjuang mengarah menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Oke. Wah, mantep sih. Banyak sekali isi obrolannya itu berisi. Ya, banyak sekali manfaatnya. Yang kelima ini. Yang kelima, tips mudah untuk supaya kita terhindar dari mereview seseorang, yaitu banyak berpikir positif. Positive thinking. Ya. Berpikir positif. Banyak berpikir positif. Kepada siapapun. Oh. Ini tips ya. Yeah. Tips ini. Mau dilakukan silahkan. Yeah. Tidak pun tidak mengapa. Tapi alangkah lebih baiknya ya dilakukan. Iya. Karena banyak manfaatnya. Karena dalam agama pun kita dianjurkan selalu husnuzon. Husnuzon. Kang Uga ya. Kang Uga husnuzon kepada saya. Saya husnuzon kepada Kang Uga. Betul. Insya Allah itu akan bisa mengurangi perbuatan mereview itu. Orang, ya. Nah itu yang keberapa itu? Kelima. Pak. Yang kelima. Iya. Memang husnuzon tuh seringkali dijadikan saran yang baik. Banyak sekali disarankan begitu ya. Benar. Karena memang manfaatnya ternyata banyak sekali. Salah satunya bisa menjaga kita dari perbuatan mereview orang itu. Dan ada lagi Pak. Oleh sebagian para pakar medis kesehatan, dengan kita selalu berpikir positif, itu akan memberikan dampak kesehatan terhadap jasmani kita. Betul. Beda dengan orang yang selalu buruk sangka. Ya, rungsing terus ya. Rarungkat gitu. Rarungkat tuh. Masya Allah. Aduh, bahaya ya. Sehat. Ya. Ditambah ya pikiran rungkat. Ya. Hirup geus rungkat. Wah. Aduh. Kumaha itunya. Kumaha. Masya Allah. Nah itu. Betul ya. Memang tapi betul juga sih Pak Ustadz. Husnuzon itu secara ilmiah ya, terbukti ya, sudah terbukti ya, ada penelitiannya itu ya. Penelitiannya ada. Bisa membahagiakan, lebih bahagia diri kita ya. Ya betul sekali itu. Iya benar. Karena bahagia itu kan kita yang nentuin ya. Betul. Bukan orang lain kan. Ya. Oke betul. Jadi memang kita harus terus berpikir positif. Benar sekali. Dalam segala hal. Termasuk ke dalam keputusan Allah atau takdir Allah. Betul sekali. Mantap. Masya Allah. Oke, Pak Ustadz, luar biasa di obrolan kita kali ini. Sampai-sampai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan itu sudah terjawab semua. Tapi ada yang pengen saya satu pertanyaan terakhir. Pesan dari Pak Ustadz supaya kita bisa menjaga diri kita, ya, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita, dan intinya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan buat para jamaah nih. Baik, pesan singkat dari bukan dari saya, tapi saya mengutip dari beberapa pendapat para ahli, para alim ulama. Yang pertama, barang siapa yang mampu menjaga dan menutup aib, kekurangan, kejelekan saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup rapat keaiban, kekurangan dirinya. Wah, Masya Allah. Itu. Bahkan keaiban, kekurangan dirinya nanti di akhirat oleh Allah akan ditutup. Jadi
karena mereview seseorang itu sedikit pun tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan hal itu. Insya Allah ya. Yang kedua yang perlu kita jadikan prinsip dalam kehidupan, yang mana kita adalah makhluk yang lemah dan tidak luput dari kekurangan, kealfaan dan dosa. Oleh karena itu, jangan pernah menilai seseorang dari satu sudut pandang saja. Lihatlah dari berbagai sudut, karena dengan dilihat dari berbagai sudut itu akan memberikan kejelasan terhadap kepribadian orang tersebut. Masya Allah. Jadi, dan kita tidak menganggap melihat orang itu lebih rendah dari kita. Jangan pernah. Justru kita harus menganggap kemungkinan atau bisa jadi dia yang lebih disayang, dicintai, bahkan lebih dekat dengan Allah. Seperti itu. Masya Allah Pak Ustadz. Sekian. Betul ya. Betul banget. Pesannya mendalam, filosofis banget. Kita jangan mudah menilai, merendahkan orang gitu ya. Karena kemuliaan itu sifatnya sangat rahasia gitu. Sangat rahasia sekali. Sangat rahasia sekali. Hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah. Boleh yang jadi tahu. Di kehidupan yang terlihat dia seperti begitu, tapi ternyata di balik itu kedekatannya sangat luar biasa. Sangat luar Tidak biasa pernah sekali. absen di sepertiga malam, katakanlah seperti itu. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Maka hindarilah perbuatan mereview orang. Ya. Begitu ya Pak Ustadz. Ya, baik. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah sama-sama mengisi Padahal Podcast. Mudah-mudahan Pak Ustadz semakin berkah. Amin. Semakin diberikan jalan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Doa yang sama untuk Kang Uga juga. Amin ya rabbal alamin Pak Ustadz. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.